Benarkah bahwa cinta antara seorang raja dan ratunya hanya bisa terhubung oleh anak mereka saja? Kenapa bertanya begitu, Kunti? Aku hanya sedang mengkhawatirkan kakak ipar. Setelah mengalami banyak kesulitan, akhirnya dia mendapatkan cintanya. Tapi bagaimana... Kau mulai mengkhawatirkan yang tidak penting, Kunti. Seorang anak itu adalah buah dari cinta, bukan alasan dari jatuh cinta. Aku tidak bisa memberikanmu dan Madri anak. Apakah berarti cintamu telah berkurang padaku? Tidak, tuanku. Bahkan tidak dalam mimpiku. Kalau begitu jangan khawatirkan kakak ipar. Ini adalah masa yang buruk bagi garis keturunan Kuru. Tapi masa ini pun pasti akan berlalu juga. Dedaunan yang rontok tidak berarti matinya sebuah pohon. Musim semi pasti akan memberinya daun-daun yang baru, Kunti. Dewa pasti telah merencanakan sesuatu, bahkan untuk garis keturunan Kuru. Ternyata kau sangat penyabar dan penyayang, tuanku. Karena keturunan Kuru telah menyaksikan masa yang menyedihkan sebelumnya. Yaitu, pada masa kematian dari ayahku Wicitrawirya, mereka tidak punya penerus. Lalu Paman dan Ibu Ratu meminta bantuan pada begawan biasa untuk memiliki keturunan. Maksudnya Niyok, tuanku? Iya. Seorang resi yang baik tidak akan memikirkan diri sendiri, kecuali untuk kesejahteraan semua orang. Bisa membantu seorang wanita mendapatkan anak lewat proses yang disebut Niyok. Anak yang lahir karena proses tersebut akan dianggap sebagai anak dari suaminya. Anak itu pun murni sebagai anak yang terlahir dari kekuatan mantra. Kecuali bila suaminya masih hidup, dan kitab suci tidak mengizinkan cara itu. Aku Resi Durwasa akan memberimu mantra yang mana kau bisa memanggil dewa manapun. Dan dengan memanggilnya, kau bisa mendapatkan anak yang hebat seperti dewa. Kekuatan mantra ini tidak akan pernah sia-sia. Begitu aku tiada, sebagian dari auraku akan tetap tinggal bersamamu sebagai seorang anak. Kau punya seorang putra, tuanku. Karena anakku adalah juga anakmu. Karena dia lahir dengan kekuatan dari mantra. Dia itu murni. Kau pasti bertanya padaku, kenapa aku tidak mengatakan ini padamu sebelumnya? Dalam hatiku dulu aku merasa bahwa keinginan untuk punya anak dan menjadi seorang ibu hanyalah mementingkan diri sendiri. Tapi merasakan penderitaanmu juga menjadi tanggung jawab terbesarku. Karena itulah aku merahasiakannya. Merahasiakan apa, Kunti? Tuanku, Resi Durwasa telah memberkatiku sebuah anugerah. Dia telah memberiku sebuah mantra. Bisa membuatku memanggil dewa manapun yang kuinginkan. Dan aku akan dianugerahi seorang putra dengan sifat sepertinya. Benarkah itu, Kunti? Ya, tuanku. Tanpa melakukan hubungan, aku bisa memiliki anak. Dan tuanku, aku... Kau adalah pemilik dari anugerah yang luar biasa, Kunti. Tidak kusangka aku seberuntung ini. Kita seberuntung ini.
kau telah memberikan jalan keluar bagi masalah di Hastinapura. Melalui dirimu, masalah garis keturunan Kuru akan selamanya berakhir, Kunti. Tapi tolong dengarkan aku dulu. Dengarkan aku, tuanku. Aku sudah mendengarmu, Kunti. Sang Raja dan garis keturunan Kuru akan berterima kasih padamu. Memiliki putra seperti itu yang dihasilkan dari kebenaran, pengetahuan akan keadilan, dan masa depan dari kerajaan Kuru. Dia yang nanti akan bertata sebagai penguasa dan menjadi anak buah pernikahan kita. Kunti, seluruh dunia akan menerimanya sebagai anakku. Dan mengembalikan seluruh kehormatanku. Libatkanlah Dewa Kebenaran Dewa Yama. Dan carilah anugerah darinya dalam bentuk seorang anak untukku. Aku akan menikmati itu. Pada saat nanti, bila aku bisa memiliki seorang putra dan bisa kembali ke istana. Bagaimana ramalan berdasarkan bulan-bulan, Guru Gemini? Kenapa Gandari belum melahirkan juga? Berdasarkan dari perbintangan, aku bisa katakan bahwa ini adalah waktunya bagi Hastinapura diberkati oleh pewarisnya. Pada saat ini saja, posisi dari planet-planet sangat jelas dan lahirnya sang anak akan jadi pengikut kebenaran intelektual dan dia akan jadi penganut keadilan. Di satu sisi kau bilang bahwa seorang anak akan segera lahir dari garis keturunan kami. Dan di sisi lain kau tidak bisa memberikan alasan kenapa Gandari belum melahirkan juga. Kalau kau benar ahli perbintangan, katakan. Apa alasannya dari kejadian ini? Guruku Wedyasa selalu berkata kepadaku, seperti cara seekor kuda lari dengan kakinya, tapi kecepatan dan arahnya dikendalikan oleh penunggangnya. Begitu pula arah dan gerak dari hidup manusia dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau anak yang diharapkan tidak lahir sebelum 1 bulan dan 12 hari, maka anak itu akan dianggap sebagai keturunan setan. Dia akan mengetahui kebenaran, tapi tidak mau mengikutinya. Dia hanya akan memberikan aib pada tahta Hastinapura. Hanya akan ada aib bagi Hastinapura. Aku telah datang karena senang mendengar doamu. Kau telah memanggilku dengan menggunakan mantra ini. Maka kau pasti ingin memiliki seorang anak. Bukan hanya itu, Dewa. Tapi aku ingin seorang anak yang memiliki sifatmu juga di dalamnya. Kami ingin punya seorang putra yang akan memiliki kebenaranmu, seorang anak yang bisa menjadi guru bagi kerajaan dari Hastinapura, yang bisa menjadi alasan bagi leluhurku untuk merasa bahagia. Kalian berdua benar-benar mulia memikirkan soal kebenaran, bahkan meski memiliki kekuatan dan kekayaan. Kebenaran berasal dari pengampunan yang datang dari keadilan, dan keadilan berasal dari kesabaran. Dalam setiap pertempuran, perjuangan, dan perjalanan hidup, dari dia yang tenang dan teratur langkahnya, yang tidak peduli dengan soal hubungan dan keuntungan diri sebelum mengambil keputusan dalam hal kebenaran, pasti akan punya kebenaran dalam hatinya. Anakmu pasti seseorang yang memiliki kemampuan itu. Anakku. Anakku,
Kunti, garis keturunan Kuru akan selalu berterima kasih padamu. Anakku akan jadi simbol kebenaran dari dewa. Dia akan selalu bersabar selama pertempuran. Anakku akan kunamakan Yudhistira. Keluarlah sekarang, atau kau akan menjadi alasan untuk benci aku. Gandari telah melahirkan. Apa yang telah dilakukan?